Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ilham Al-Munawir, NIM 1814200072, yang akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu tujuan dari The Basel Committee. Nah, tujuannya itu adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Nah, dengan adanya harmonisasi standar internasional ini diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang masih aktif yang melakukan transaksi internasional. Nah, dengan demikian, sebenarnya tujuan awal atau sasaran awal dari The Basel Committee itu adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan juga melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi teoritas pengawasan bank, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput yang mana hukum mengenai peraturan mana yang harus ditetapkan dalam operasi bank tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu permasalahan perbankan di Indonesia yang dialami sejak tahun 1992. Nah, menurut sumber yang diolah oleh Carl John Landgren, bahwa Indonesia menghadapi permasalahan perbankan yang sangat signifikan itu sejak tahun 1992. Nah, yang mana yang jadi indikasinya itu adalah kreditnya yang bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah. Sejumlah lebih dari itu 25% dari total kredit pada tahun 1993. Nah, adapun pengaruh negatif lain itu bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu adalah jumlah uang dan kredit itu bertumbuh atau tumbuh dengan cepat gitu. Setelah deregulasi pada 1988, kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Nah, setelah itu barulah terjadi arus masuk modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Nah, tingkat bunga antar bank meningkat yang tadinya dari 10% itu berubah menjadi 16%. Hal ini diakibatkan sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun sekitaran 1985. Nah, dari semua gambaran tersebut itu menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antar tiga faktor, yang mana ketiga faktornya itu diantaranya yang pertama yaitu kualitas manajemen bank yang terutama dalam melakukan manajemen risiko, yang kedua yaitu kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro, yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimanakah caranya agar pengawasan bank itu bisa dilakukan secara efektif. Nah, sebenarnya untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif itu mau tidak mau itu harus memerlukan biaya yang cukup besar, yakni apabila misalkan hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan itu jauh lebih besar. Nah, ada 3 produk kesepakatan dalam The Basel Committee ini yang relevan untuk kerjasama dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan bank secara internasional dan menyeluruh, yakni yang pertama yaitu International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Yang kedua yaitu Consultative Document of Review of the New Basel Capital Accord. Yang ketiga yaitu Core Principles for Effective Banking Supervision.